Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas lagi nih prediksi soal pemahaman bacaan dan menulis SNBT 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, kita lihat nomor pertama. Di sini yang ditanyakan adalah berikut ini kalimat yang tepat untuk memperbaiki ketidakefektifan kalimat 6 adalah. Berarti yang ditanyakan di sini adalah memperbaiki kalimat yang tidak efektif. Nah, sekarang kita lihat di kalimat ke-6 ini yang mana ya? Yang tidak efektif yang menyebabkan kalimat tersebut harus kita perbaiki sehingga menjadi kalimat yang efektif. Kalau misalkan kita lihat kalimat 6 di sini dijelaskan para pakar-pakar menyatakan beberapa ada manfaat lain yang dapat dikeruk dari kegiatan mendongeng ini. Nah, di sini kita bisa lihat di kalimat ke-6 kalau misalkan ada kata para pakar-pakar. Seharusnya kalau kita menggunakan kata para, kita mengambil satu kata saja pakarnya gitu ya. Jadi para pakar. Kalau misalkan para pakar-pakar, jadinya itu katanya ganda gitu ya, atau terjadinya pemborosan kata karena sudah ada kata para dan ada juga kata pakar-pakar. Nah, jadi kita bisa menghilangkan salah satu kata pakarnya gitu ya. Jadi para pakar saja sehingga dia tidak menimbulkan pemborosan kata. Nah, di sini para pakar menyatakan beberapa ada manfaat lain yang dapat dikeruk. Nah, di sini ada juga kata dikeruk. Kata dikeruk di sini adalah kata yang tidak logis. Kenapa? Karena manfaat itu bukan dikeruk gitu ya, tetapi digali seperti itu. Seharusnya kata dikeruk di sini bukan dimasukkan tapi harus dihilangkan. Kata yang diganti itu yang lebih baik itu adalah kata digali. Karena kalau dikeruk itu tidak logis untuk kalimat beberapa ada manfaat lain yang dapat dikeruk gitu ya. Harusnya katanya itu diganti jadi digali. Jadi agar kalimat 6 ini jadi kalimat yang efektif, kata pakarnya kita hilangkan dan kata dikeruknya kita ganti jadi digali. Jadi yang tepat itu adalah para pakar menyatakan beberapa ada manfaat lain yang dapat digali dari kegiatan mendongeng ini. Jadi kalau kita lihat dari opsi yang disediakan itu ya, opsi A, para pakar manfaat lain yang dapat digali dari menyatakan beberapa ada kegiatan mendongeng ini. Nah, ini kurang tepat karena kalimatnya ini terbalik gitu ya. Jadi makanya opsi A-nya salah. Opsi B, para pakar. Nah, ini salah karena kata paranya di sini ganda gitu ya. Makanya ini salah. Harusnya para pakar. Kemudian opsi C, para pakar menyatakan ada beberapa manfaat lain yang dapat dikeruk. Nah, ini ada kata dikeruknya, harusnya diganti jadi digali, makanya ini salah. Opsi D, para pakar menyatakan ada beberapa manfaat lain yang dapat digali dari kegiatan mendongeng ini. Nah, ini sudah tepat ya untuk opsi yang D. Opsi yang E, pakar-pakar maksudnya menyatakan ini kurang tepat Kak, karena tadi seharusnya
para pakar ya, bukan pakar-pakar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Soal berikutnya, kata berimbuhan yang tepat digunakan untuk melengkapi paragraf pertama adalah, berarti teman-teman lihat aja di sini di kalimat 1 gitu ya, ini rumpangnya masih kosong, kalimat 2 dan kalimat ketiga ya. Kita baca dan kira-kira kata berimbuhan yang tepat yang digunakan yang mana ya dari opsi yang disediakan. Nomor pertama untuk kalimat 1, maksudnya pada zaman serba canggih seperti sekarang, kegiatan mendongeng di mata anak-anak. Nah, jadi ini kata yang tepat gitu ya untuk mengisi ini adalah kata menjadi gitu ya. Jadi di sini kata menjadi tidak populer lagi. Berarti Kak, kalau kita lihat dari opsi yang disediakan, opsi B sama opsi D berarti sudah salah ya. Soalnya seharusnya itu kata yang tepat itu adalah menjadi, bukan terjadi. Berarti untuk opsi B dan opsi D dipastikan sudah salah. Kemudian sejak bangun hingga titik-titik tidur. Berarti kata yang tepat untuk melengkapinya adalah menjelang, teman-teman. Nah, kita lihat Kak di sini ada opsi yang disediakan itu kata terjelang. Berarti opsi yang E sudah salah. Ya, berarti tinggal dua pilihan lagi nih antara opsi A dan opsi C. Sejak bangun hingga menjelang tidur, mereka dihadapkan pada televisi yang menyajikan beragam acara, mulai dari film kartun, kuis, hingga sinetron yang acap kali bukan tontonan yang pas untuk anak. Kalaupun mereka bosan dengan acara yang titik-titik, berarti kata yang tepat itu adalah yang disajikan gitu ya teman-teman. Nah, jadi karena ini di opsi A itu kata tersaji, makanya ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, menjadi, menjelang, dan disajikan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lihat soal berikutnya. Perbaikan yang tepat dari ketiga istilah yang dicetak tebal pada paragraf kedua adalah, di sini ada kata imaji, television, dan visualis, teman-teman. Nah, kenapa ini salah? Karena ini tidak sesuai gitu ya dengan konteks kalimatnya. Kemudian beberapa kata ini juga penulisannya tidak sesuai dengan KBBI gitu, atau katanya tidak baku. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, imaji. Nah, seharusnya kata yang tepat di sini adalah kata imajinasi, sehingga nanti kalimatnya jadi lebih baik gitu. Jadi kita lihat di sini kalimat ketujuh, pertama, anak dapat mengasah daya pikir dan imaji, bukan imaji ya, tetapi yang benar itu adalah imajinasi gitu. Kalau misalkan kita cek dari opsi yang disediakan di sini kan ada imajiner ya. Nah, kalau imajiner itu adalah orang yang melakukan imajinasi gitu. Nah, berarti untuk opsi yang A, C, dan D itu kurang tepat gitu, karena yang tepat itu adalah kata imajinasi. Kemudian di sini ada kata television gitu ya. Nah, jadi hal yang belum tentu dapat terpenuhi bila anak hanya menonton dari television. Harusnya kata yang tepat itu adalah televisi, bukan television. Makanya berarti yang kata kedua itu adalah televisi yang benar gitu ya. Berarti kalau ada kata television berarti udah pasti salah gitu ya Kak. Ini salah, berarti tadi imajiner, yang ada imajinernya sudah tentu salah. Yang ada televisionnya juga salah. Berarti kita cuma punya dua pilihan nih antara opsi B dan E. Kemudian Kak, kata ketiga ada kata visualis gitu ya. Nah, di sini yang tepat itu adalah kata visualisasi. Bukan visualis tapi visualisasi. Jadi kalau kita lihat ya dari opsinya, berarti yang benar itu adalah opsi yang B. Opsi yang E-nya kurang tepat karena di sini Kak ada visualisme gitu ya. Biasanya imbuhan akhiran yang ada E biasanya berkaitan dengan aliran atau keyakinan. Makanya opsi E-nya visualisme itu kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah imajinasi, televisi, dan visualisasi. Oke teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan prediksi soal pemahaman bacaan dan menulis SNBT 2023. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.